Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa begitu kan. Dia mengatakan karir politik Anies Baswedan akan habis jika ikut Pilkada DKI Jakarta 2024. Ini spekulasi begitu kan ya. Jadi kalau Anies Baswedan tidak maju sebagai gubernur di Jakarta, saya kira Anies Baswedan menjadi gelandangan politik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mau berlaju kemana? Cita-cita Anies Baswedan adalah memberikan atau mengabdi kepada rakyat Indonesia, yaitu adalah sebagai presiden di tahun 2029. Maka secara logika Anies Baswedan harus memenangkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya yakin dan seyakin-yakinnya yaitu di tahun 2029 persiapan di situ untuk melawan siapa ya. Masih banyak ya kementerian-kementerian yang masih muda di kementerian seorang Prabowo yang akan dipersiapkan untuk maju sebagai presiden nantinya. Bisa saja Anies Baswedan disiapkan dari sekarang. Makanya Partai Nasdem, PKB dan PKS mempersiapkan Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya kalau Anies Baswedan mentok ya artinya pensiun dalam dunia politik. Saya kira apa yang kita lihat sekarang ini begitu kan. Masyarakat memberikan aspirasi ke siapa nantinya di tahun 2029 kalau bukan kepada Anies Baswedan. Mau ke Gibran, mau lagi begitu seperti apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Ya janganlah begitu kan. Maka setidaknya Anies Baswedan didorong di situ begitu kan. Maka banyak sekali komentar-komentar di sana ya, katanya Anies Baswedan mau dijegal ya, salah satunya ini banyak komentar-komentar di sana ini akan habis itu kalau banyak bohong, melanggar konstitusi dan melakukan KKN. Betul begitu kan ya. Apanya yang habis si dokter? Bukankah warga Jakarta masih menginginkan beliau untuk jadi gubernur lagi, dan sejak Pak Anies tidak jadi gubernur banyak yang terbengkalai ya seperti Taman Tabet Eco Park ya, harus kita dukung kembali bukan melarangnya. Betul di situ begitu kan. Maka saya katakan sejak awal Anies Baswedan kalau tidak maju sebagai gubernur DKI Jakarta, mereka akan menjadi gelandangan politik. Dan siapa yang akan melihat sosok Anies Baswedan kalau tidak punya pengaruh dan wawasan dan aktivitas di era sekarang ini begitu kan. Sekarang kita lihat ya pilkada sekarang ya, orang-orang yang dicalonkan mereka orang-orang yang kemudian menjadi terkenal walaupun tidak punya gagasan. Kasihan dong, masa DKI Jakarta dipimpin orang yang kemudian tidak punya gagasan, terobosan baru, prestasi baru begitu kan. Masa dipimpin dengan orang-orang yang kemudian asal viral saja begitu kan? Tidaklah di situ begitu. Maka sangat disayangkan karena Jakarta itu sentral begitu kan ya. Dikit-dikit kalau mereka punya prestasi, dikit-dikit dia akan mengalahkan presiden karena mereka sebagai ibu kota, sebagai kota metropolitan. Nah, di sini menurut saya pribadi pemikiran Dr. Tifa ini jangan sampai terpengaruh mereka karena ada sesuatu yang kemudian ingin menjegal Anies Baswedan untuk tidak maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Di balik ini semua adalah para oligarki yang kemudian takut terhadap kebijakan Anies Baswedan yang akan dilakukan di DKI Jakarta nanti. Itu bos ya. Jadi ini harus berpikir secara jernih. Kalau bukan Anies Baswedan, siapa lagi yang memimpin bangsa kita? Mau dipimpin oleh Gibran, mau dipimpin oleh Kaisang. Ya kita lihat saja lah realitasnya begitu kan. Maka ini persiapan begitu kan. Maka Anies Baswedan harus didukung betul begitu kan ya. Kita lihat saja ini. Ada yang berkomentar yang sangat menarik ya ini. Kalau Anies Baswedan berkuasa kembali di Jakarta, maka karir politiknya akan tetap mentereng. Bahasa admin di atas hanyalah bahasa ketakutan bagi para pendukung yang tidak menginginkan perubahan. Bisa saja terjadi begitu kan. Ada yang mengatakan nggak mungkin habis itu. Itu bagian dari lawan politik. Ketakutan kalau Anies Baswedan maju di Jakarta. Betul memang begitu kan ya. Jadi para oligarki ketakutan sebenarnya begitu kan. Jangan Dr. Tifa terpengaruh dengan rayuan-rayuan para oligarki di balik ini semua begitu kan. Bisa saja orang-orang mereka yang kemudian disodorkan untuk maju sebagai gubernur di Jakarta. Bisa saja karena elektabilitas Anies Baswedan tinggi di situ begitu kan, mulai dijegal. Bisa saja begitu kan ya.
Karena apa yang saya katakan tadi, banyak yang takut terhadap kebijakan-kebijakan Anies ya. Bagaimana Luhut saja ya. Luhut saja dilawan kok oleh Anies. Apalagi dengan yang lain, Bos. Kan begitu. Anies Baswedan itu barang bagus, Bos. Ya, ini yang harus kita dorong di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sekelas Luhut saja ya, bagi kepala daerah yang takut pada Luhut, hanya satu-satunya kepala daerah yang kemudian berani menantang Luhut dan memberikan kebijakan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan undang-undang apa yang ia lakukan. Contohnya seperti Anies Baswedan, reklamasi. Ahok saja takut kok, Jokowi saja sudah takut kok pada Luhut, tapi Anies Baswedan hanya mengeluarkan satu tanda tangan, shred dengan sesuai kebijakan, ditunjukkan keok mereka Luhut. Nah, itu yang harus kita pikirkan begitu kan ya. Maka secara logika ini harus benar-benar benar-benar kita harus dorong ya posisi Anies Baswedan. Mari kita baca ini. Karir politik Anies Baswedan akan habis jika pilkada DKI Jakarta di tahun 2024. Kita lihat saja ya. Dari pegiat media sosial Tifauziah Taisuma atau akrab disapa Dr. Tifa melarang keras ex calon gubernur capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengikuti pemilihan kepala daerah di Jakarta. Jelas begitu kan, pendukung Anies Baswedan di tahun 2029 kemarin, di tahun 2024 kemarin setelah Pilpres. Jangan-jangan yang menjegal Anies Baswedan sendiri adalah pendukung-pendukung mereka. Bisa saja begitu kan ya. Jangan-jangan yang menjegal Anies Baswedan adalah para pendukung-pendukung mereka atau pendukung-pendukung mereka menyodorkan ya yang ia dukung begitu kan. Seperti adalah yang mendukung Anies Baswedan juga. Nah, ini bagian dari persepsi orang begitu kan. Maka secara logika ada dua kemungkinan di situ begitu. Oligarki dan temannya Anies Baswedan sendiri. Bisa saja begitu kan. Dia bercerita bahwa ya Dr. Tifa ini mengatakan begini. Jika Anies Baswedan mengikuti pilkada DKI Jakarta, maka karir politiknya akan habis. Sehingga sebaiknya mulai memperjuangkan Indonesia dari luar negeri dengan ya menggalang kekuatan global. Apa yang mau diharapkan begitu kan ya? Janganlah di situ begitu. Ya coba lihat ya komentarnya dari netizen ya. Dari Dr. Tifa ya. Dear Anies Baswedan, jangan ikut pilkada Jakarta atau karir politikmu habis. Saat ini Anies ya harus keluar negeri dulu ya, keluar dulu. Mulailah berjualan di Oxford atau Amerika. Perjuangkan Indonesia, advokasikan Indonesia dari sana. Galang kekuatan global untuk menolong negaramu. Saya kira jauh mereka kalau kita berbicara soal Anies Baswedan ke luar negeri begitu kan ya. Justru mereka memanfaatkan begitu orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau Anies Baswedan punya kontribusi besar, ini ada bangsa, mending didorong untuk maju sebagai persiapan maju di 2029. Seharusnya seperti itu begitu kan. Sekarang lihat saja pemimpin-pemimpin sekarang yang penting eksis. Sekarang yang dipilih yang penting eksis. Bagaimana komika-komika yang didorong sekarang untuk menjadi kepala daerah, yang dipilih mereka begitu kan. Koming saja berapa juta mereka suara yang kemudian didorong. Tapi pertanyaan bisa apa? Nah itu yang harus kita amati betul begitu kan. Maka secara tidak langsung saya sudah pernah mengatakan bahwa Anies Baswedan satu-satunya harus didorong betul. Karena mereka terbukti punya prestasi yang sangat luar biasa begitu kan. Ini barang bagus bos ya, barang bagus. Kapan lagi ada anak bangsa yang punya kontribusi besar, yang punya prestasi besar, yang punya gagasan baru untuk masa depan bangsa kita. Masa mau jegal di situ begitu kan. Jangan-jangan Dr. Tifa yang menjegal Anies Baswedan. Ini bisa saja terjadi. Jangan-jangan Dr. Tifa yang menjegal Anies Baswedan begitu kan. Kita lihat saja realitasnya ya. Ini barang bagus begitu ya. Maka dia mengatakan ya setidaknya Anies Baswedan ke luar negeri lah begitu, berkiprah di luar negeri. Ya semakin Anies Baswedan berkiprah ke luar negeri ya, semakin mereka tidak akan kelihatan ya, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tidak kelihatan oleh masyarakat Indonesia.
Ya bayangkan, masyarakat Indonesia itu tahu kepada Anies Baswedan karena media, karena mereka punya prestasi yang ada di Jakarta. Karena mereka punya wawasan di DKI Jakarta. Coba mereka berada di Amerika, ya mana mungkin mereka akan mengikuti Anies Baswedan begitu kan. Media-media yang ada saat ini disorot adalah politik lokal. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini presidensial, ya tergantung dari medianya sebagai pilar utama begitu kan, ya. Jadi medianya itu penting begitu kan. Maka tidak cukup lah kalau Anies Baswedan punya media sendiri, YouTube atau apa, tidak cukup mereka. Harus butuh bukti nyata. Bersentuhan langsung dengan rakyat begitu kan. Ya, tidak, sekarang sudah tidak zamannya di demokrasi modern itu, sudah tidak zamannya mereka harus ini harus itu begitu kan. Yang penting viral, yang penting mereka eksis begitu kan. Ya apalagi punya prestasi. Wah, ini semakin keren begitu kan ya. Maka menurut saya pribadi yang saya tanyakan tadi, ya bisa saja jangan-jangan Dr. Tifa yang menjegal Anies Baswedan. Wah, kacau ini, kacau begitu. Jangan-jangan temannya Dr. Tifa yang ingin maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.